Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMK Rimar Said Kudus yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Mapel pada pagi hari ini adalah produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi perencanaan produksi massal oleh saya Muhammad Irsad Kurniawan. Apa sih perencanaan produksi massal? Sebelum ke situ, saya akan memberitahu dulu apa sih perencanaan produksi. Proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir dan keluar dari sistem produksi dan operasi sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan tepat, dan biaya produksi minimum. Ini dimaksud dengan perencanaan produksi, bahwa membuat produksi itu harus direncanakan dulu dari proses bahannya, waktunya, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan produksi massal itu adalah proses pengerjaan dilakukan secara berlangsung dan terus-menerus dengan hasil produksi yang berjumlah besar, walaupun menggunakan bantuan teknologi. Ya, berarti produksi massal itu adalah pengerjaannya dilakukan secara menerus-menerus dengan jumlah yang besar. Berarti di sini kita bisa simpulkan perencanaan produksi massal adalah merencanakan sebuah produk yang berjumlah besar dengan terus-menerus dengan menggunakan bantuan teknologi. Ya, itu yang dimaksud dengan perencanaan produksi massal. Lah, di sini ada gambaran tentang produksi massal. Ini gambar di situ adalah sebuah gambar pabrik garmen ya. Ini adalah salah satu produksi massal. Faktor yang mempengaruhi khususnya kegiatan produksi massal. Maksudnya di sini adalah sukses kegiatan produksi massal itu bisa dilihat dari pertama adalah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Berarti perusahaan itu bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan baik, maka produksi massal itu dikatakan sukses. Kalau perusahaan itu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan tidak sesuai, maka produksi massal itu tidak sukses. Karena sebelum membuat sebuah produksi massal, perusahaan itu membuat sebuah prototipe. Ya kan? Prototipe itu apa? Mungkin kelas 2 kalian sudah tahu, yaitu sebuah uji coba produk ya. Sebelum membuat sebuah produksi massal itu membuat satu produk, beberapa produk, terus disurvei kepada customer, ini produk ini itu yang diinginkan enggak ya oleh customer. Nah, itu namanya prototipe atau disebut dengan proof ya, proof yang diinginkan, kalau bahasa cetaknya proof. 2. Secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya minimal. Di sini maksudnya adalah cepat dalam membuat sebuah produk. Berarti kalau sudah dibuat prototipe, sudah diidentifikasi, sudah bagus, berarti produk ini dipasarkan atau dipasarkan ke customer itu dengan cepat dan biayanya juga minimal. Ini dikatakan kegiatan produksi massal ini sukses. Ruang lingkup ya, ruang lingkup dalam perencanaan itu apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan itu adalah 1. Menurut Sukarela Simulingga, mempersiapkan rencana produksi. Berarti ruang lingkup pertama mempersiapkan rencananya apa yang dibuat, membuat jadwal penyelesaian suatu produk, dibuat sebuah produk jadwalnya, terus merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan. Berarti merencanakan apa sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk dan menjadwalkan prosesnya dan menyampaikan jadwal penyelesaian order. Dikasih waktu pada pelanggannya bahwa ini ordernya sejadinya pada tanggal ini. Tujuan perencanaan produksi adalah
salah satunya adalah meminimalkan biaya ya, dan memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produknya, karena kalau tidak kepuas maka akan mungkin adanya produksi massal lagi. Minimalkan adanya perubahan tenaga kerja, berarti tenaga kerja akan sama dan tidak ada perubahan. Yang keempat adalah memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi perencanaan produksi adalah mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Berarti mengukur kapasitas produksi yang konsisten. Alat untuk memonitor hasil produksi. Jenis perencanaan produksi berdasarkan jangka waktunya. Perencanaan jangka panjang itu 1 tahun ya kan, sampai 5 tahun mendatang. Perencanaan jangka pendek menengah ya 2 sampai 3 tahun. Perencanaan jangka pendek itu 1 tahun. Faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi adalah faktor internal, berada di dalam perusahaan, nanti kapasitas mesin dan peralatan, dan produktivitas tenaga kerja, kemampuan dan pengadaan penyediaan. Faktor eksternal di luar perusahaan adalah meliputi kebijakan pemerintah dan inflasi, bencana alam. Tahapan produksi massal. Pertama adalah ide produksi. Yang kedua adalah seleksi ide produksi. Yang ketiga adalah desain awal. Yang keempat adalah prototipe. Yang kelima testing. Yang keenam desain akhir. Nah, itulah materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.